sebelum ujian ini kita mulai, itu ada doa di sana. Iya. Oke, kita berdoa. Semoga apa yang sampean jawab nanti beri pertolongan oleh Allah, menjadi manfaat, jadikan sampean lebih bersemangat belajar lagi, jadikan sampean ahli Al-Quran, ahli ilmu. Al-Fatihah. Mbak Haula, Yes. dari mana? Dari Bekasi. Bekasi. Ini pertama, ampun tadi. Rujukan utama untuk tulisan sampean ini kitab apa? Hiwar Ustaz. Hiwar apa? Lengkapnya. Kitab Hiwar karangannya Ahmad Jailani bin Sanatra. Pan apa tuh? Pan apa itu Hiwar? Itu tentang apa? Kayak kamus Hiwar biasa Ustaz. Oh, kamus. Arab ke Arab. Arab Indo. Arab ke Indo. Namanya Hiwar gitu. Kamus kayak isinya percakapan, terus ada kamus bahasa Arab gitu juga. Mufradat. Jadi nanti di belakang apa nggak ada kewajiban untuk menaruh maroji, harusnya indikasi maroji ya. Nanti saya pertama langsung melihat ke maroji, harusnya pembukaan dulu. Tapi saya karena terbiasa melihat tulisan ini harus ada marojinya. Jadi apa ya? Kemudian muta'addi itu apa? Dan muta'addi itu fiil yang membutuhkan maf'ul. Sudah kita aja. Ya. Tapi di sini sama ngambil yang muta'addinya menggunakan huruf jar ya. Yes. Selama penelitian zaman ini, apakah semua huruf jar terpakai? Enggak. Atau hanya beberapa huruf jar? Beberapa aja. Kemudian ini bersifat bisa ditemukan secara mandiri atau harus ada kamus, atau sampean harus berupa simai dari guru, atau bisa sampean ada karakter khusus. Bisa dicari dari kamus. Dan apakah bisa dicari secara mandiri dengan metode kiasi atau metode menyamakan sesuatu dengan yang lain tanpa harus merujuk kepada guru atau kamus? Bisa nggak? Apakah bisa tanpa merujuk kamus dan guru? Bisa. Bisa. Gimana caranya? Bisa saja apa? Bisa dicari dengan teliti, dicari di kamus. Bisa diteliti dari kamus-kamus biasa Ustaz. Ya, misalkan tanpa kamus dan tanpa diajari guru, apakah bisa menemukan secara mandiri seperti misalkan kita mengetahui fi'il madhi dari yuqarribu adalah qarraba. Namun tanpa buka kamus, tahu bahwa yuqarribu itu fi'il madhinya qarraba. Apakah bisa diketahui seperti itu atau harus buka kamus atau diajarkan dulu dari kitab? Harus buka kamus sama diajar dari kita. Berarti ini murni suatu yang harus dirujuk ya, bukan kemudian sesuatu yang diteliti, ditemukan, kemudian sampai bisa menentukan secara mandiri ya. Kemudian selain kamus Hiwar tadi, apakah sampean ada kitab lain yang sampean rujuk
dalam tulisan sampean? Hmm, kamus di HP ya Ustaz? Apa? Dari kamus Mu'jam di HP. Apa nama mujamnya? Mu'jam kamus bahasa Arab Indonesia Ustaz. Emang tidak pernah baca buku, ada kitab namanya, ada buku namanya Al-Af'al Al-Muta'addiyah bil Huruf? Belum. Belum, nanti cari ya. Atau nanti bisa tak kirimnya atau dikirim ada. Nanti ada buku cukup tebal juga, Al-Af'al Al-Muta'addiyah bil Huruf. Nanti ada ya. Kemudian setelah penelitian sampean, ini kan sampean mengatakan ada ijul bahas. Saya nulis nilainya di mana? Enggak usah, enggak perlu. Oh gitu aja. Atau nggak usah dinilai, tulis lulus atau nggak lulus gitu aja. Dari hasil penelitian sampean, apakah dengan adanya huruf jar, dengan tidak adanya huruf jar, itu kemudian berpengaruh terhadap perbedaan makna atau sama saja? Ada yang sama, Atau ada yang ada beda. sama, ada yang beda. Ada yang beda. Nah, contoh bisa nggak ngasih contoh yang tetap sama walaupun itu ada huruf jar dan beda ketika ada huruf jar dan tidak, atau ketika huruf jarnya berbeda kemudian makna yang berubah. Coba kasih contoh misalkan. Tolaba Ustaz contohnya. Apa? Tolaba. Nah, tolaba. Kenapa tolaba? Tolaba kalau disambung dengan huruf jermin dia artinya meminta. Kalau disambung dengan huruf bi, huruf jarbi artinya mencari. Mencari. Ada lagi yang sama temukan? Tapi ini kan cuma juz 2 ya. Yes. Ya kan ini cuma juz 2 Al-Qur'an fi juz isani bi huruf al-jarri fi juz isani min al-Qur'anil azim. Itu maksudnya. Enggak Ustaz. Ini saya melanjutkan karangannya anak Mahat Ali Juz isani min apa? dari karangannya Mbak Roshidah. Jadi saya melanjutkan jilid 2 gitu Ustaz. Berapa nih kamu? Mungkin maksudnya ini adalah lanjutannya. Sebelumnya kan sudah ada orang yang menulis tentang ini, yang menulis lagi gitu, tapi dengan materi yang berbeda. Dan sudah diteliti bahwa fiil-fiilnya itu berbeda. Enggak? Berbeda. Atau berbeda? Sudah aman lihat berbeda. Jadi fiil juz isani ini bukan fiil juz isani min al-Qur'anil azim, bukan. Gimana tak judulnya yang pas? Iya, ini judulnya Seharusnya ya al-af'al udah huruf jar, tapi ditulis di sini al-juz asani atau di sini al-juz asani. Bukan fi ya, nggak usah fi. Oh, ya. Dan ini nasib al. Kemudian kayak arsala itu. Arsala pertama itu ya. Itu pakai ila dan tanpa ila atau berapa maf'ul itu kira-kira? Apakah dengan huruf jar itu kemudian menambah maf'ul atau enggak kira-kira? Kasih contoh, misalkan arsala itu kasih contoh. Arsala Muhammadun Arsala Muhammadun Arsala Muhammadun. Ya, lihat aja tulisan sampai di sini kan ada contoh di sini. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Nah, coba mana itu berapa maf'ul kira-kira? Kalau menurut kitab ini berapa maf'ul? Maf'ul secara makna ya. Kalau di sini nanya, ini dia naibul fa'il, tapi secara makna arsala itu punya dua maf'ul. Kalau menurut tulisan ini, mana maf'ul pertamanya kira-kira? Ursilna Nah, ya, yang kedua. ila qaumin mujrimin. Jadi kayak arsala ini nanti yang pertama adalah maf'ul langsung tanpa huruf jar, yang kedua maf'ul dikatakan maf'ul sebagai
maf'ul dari huruf dengan huruf jar. Udah lah, kita aja tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Mbak Haula, tadi saya juga sempat mikir kalau ini disebut dua justru dari Quran. Saya baca-baca mana ayat Quran dari kedua, contohnya ini rata-rata dari Adikcir, mana ada dua adikcir? iya, contoh-contoh yang lain itu percakapan sehari-hari. Nah, ternyata Isani itu maksudnya, dan saya tadi sudah sempat terpikir, oh ini kayaknya sudah pernah ada yang membahas tentang al-hafalan muta'addi. Dan Mbak Rosida dulu itu yang bimbing saya. Jadi bimbingnya saya. Jadi judulnya kok mirip dengan, tapi kemudian ada fil juz tsani, saya kira di juz kedua. Ternyata enggak, maksudnya adalah versi kedua. Sebetulnya penulisan risalah seperti ini dalam dunia akademisi itu agak riskan karena judulnya sudah pernah ada dibahas. Maka harus ada pembeda sebetulnya. Jadi kalau kita hilangkan fil juz tsani ini ya tidak beda sama miliknya, iya nggak beda. Dan orang akan mengira oh sama aja meskipun isinya beda ya. Isinya. Kecuali misalkan begini, tadi saya lihat di belakang itu, coba ini dilihat di Nataijul Bahs itu halaman 50. Jama'tu في هذا البحث بعض الأفعال المتعدية بحروف الجر التي يكثر استعمالها في الحياة اليومية والنصوص العربية القديمة والحديثة Ya, benarkan nanti ya. وقد رتبتها ترتيبا عشوائيا. Maksudnya tertiban عشوائيا adalah Saya menyusunnya secara acak. Secara acak berarti tidak memperhatikan tentang urutan huruf hijaiyah. Enggak gitu ya. Nah, ini sebetulnya kurang apa ya? Kurang pas. Harusnya kan ngurutin, bisa pakai komputer itu ya. Ngurutin secara huruf abjad kan lebih baik. Memperingatkan yang baca. Lebih memperingatkan yang membaca dan lebih punya metodologi gitu, daripada asal acak begitu. Maka kalau bisa buat revisiannya ya, kalau bisa diurutkan, ya, tertibnya diganti tertiban abjadian. Nah, bukan aswaiyan. Kalau aswaiyan ini kesannya tidak mau repot untuk mengurutkan gitu sesuai abjad. Terus kalau abjadian itu bisa masuk ke judul begini. Jadi misalkan Mbak Rosida itu kan nggak mungkin dari huruf alif sampai ya. Misalkan Mbak Rosida kemarin huruf alif sampai sa misalkan. Nah, nanti jadi di sini tulisannya minal alif ila sa gitu. Nah, kalau kali sampai melanjutkannya itu dari setelah sa gitu. Jadi itu nanti jatuhnya nggak dianggap sama. Meskipun judulnya sama tetapi kan ranah pembahasannya berbeda. Kalau kemarin Mbak Rosida dari huruf alif sampai huruf sa, sampai dari huruf jim dan seterusnya misalkan. Gitu, harusnya begitu. Tapi ya kedepannya bisa begitu. Kemudian ini sudah banyak dikomentari tentang muta'addi apa. Cuman di sini memang ada beberapa kekurangan seperti yang tadi disampaikan dari Nur, tidak ada daftar pustaka yang membuat karya ilmiah itu bernuansa ilmiah. Itu ya harus ada daftar pustakanya, karena daftar pustaka itu menjadi referensi yang atau sebagai bentuk pertanggungjawaban kalau yang ditulis di sini itu punya referensi, bukan dari kita sendiri gitu. Apalagi ini muta'addi dengan huruf jar itu sesuatu yang sifatnya itu samai ya, yang mana kita tidak bisa ngarang. Sering saya katakan bahwasanya di kita karena karakter bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu berbeda, sehingga kita seringnya mengarabkan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Arab yang terucap itu dengan gaya-gaya bahasa Indonesia. Seperti yang sering saya kritisi ketika pengucapan syukur, kalimat syukur seringnya dikatakan asyukuru ila ustaz fulan. Karena itu terjemah bahasa Indonesia kan saya berterima kasih kepada. Kita kan biasanya sering mendengarkan kalau kepada itu ya ilah. Padahal setelah dicari di kamus bahasa Arab ternyata kata asyukuru ini atau kata syukrun ini
mutaaddinya kalau tidak sendiri secara langsung, kalau nggak begitu ya dengan lam. Jadi orang Arab tidak ada mengatakan syukron ilaika, tidak ada. Yang ada adalah syukron laka atau syukron, begitu saja. Syukron atau syukron laka. Nah ini kan sifatnya sama itu lihatnya ya ke kamus. Makanya di sini perlu disebutkan daftar pustaka, kamus apa yang dirujuk. Kemudian penggunaan begini ini contohnya kalau bisa bukan contoh dari sampean harusnya, tapi contoh dari nas-nas yang nanti disebut syahid. Ya, karena di sini orang kan bisa, wah ini karangan sendiri misalkan. Nah, dari mana kita tidak punya kemampuan bahasa Arab yang sudah mendarah daging? Gitu ya. Harus disandarkan kepada sumber yang terpercaya. Saya kira cukup itu saja, sudah namanya untuk aula ya. Itu tadi catatan dari saya. Kalau bisa urutannya diurutkan sesuai huruf abjad, kemudian ditambah referensi yang sudah sampai. Saya yakin nanti tanya temennya ya, tinggal diklik di short gitu ada caranya. Terutama di tabel ini loh, ya agar memudahkan ya. Jadi namun cukup untuk aula sekian. Bentar. Nanti saya coret-coret, ada coretan bawahnya, diperbaiki game. Kemudian oh ya, udah gitu aja saya coret-coret. Semoga sampean melihat itu. Teman sudah bisa nulis ini, gak usah takut, teman kan diuji kayak gini ya. Itu sudah melebihi kita berdua, sangat jauh dari saya dan Ustaz Hanif. Mungkin saya juga waktu usia sampai teman di sini baru usia SMA kelas 3 ya. Nah itu sudah sangat jauh, melebihi pulau kali Ustaz Hanif dan Ustaz di sini. Waktu usia sampean masih main-main. Nah sampean udah kayak gini itu luar biasa. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah takut, nggak usah overthinking, jalankan aja apa saran-saran tadi. Sama udah luar biasa. Siap pulang dan jangan ke susu ke rumah ya, cari lagi yang banyak, yang buahnya ilmu-ilmu kemana saja. Kemana? Oh iya, kalau bisa sampai S5 atau S7 gitu ya. Jadi jangan pulang, jangan saya satu toh ya, jangan satu. Paling enggak seperti guru sampean. Ya, paling enggak seperti guru sampean. Jadi jangan sampai berhenti di S1. Belajar terus, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.